firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu duduk kembali dengan tertib ya, biar kita bisa masuk ibadah. Kita berdoa anak-anaknya. Kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami puji, yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan Yesus masih mengizinkan kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah ini Tuhan, untuk bergabung memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarpun kami Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap setia sama Tuhan. Begitu juga Tuhan, keluarga kami, adik-adik kami, bapak kami, orang tua kami serahkan juga. Biar kami Tuhan selalu dekat sama Tuhan. Begitu juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, berkati juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu juga pendeta kami nanti akan melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Tuhan, kami memulai ibadah kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu anak-anak kami semua. Hari ini kita memasuki minggu setelah Natal, yaitu masa setelah kelahiran Yesus Kristus. Untuk itu anak-anak kami, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, mari kita bernyanyi. Nah adik-adik, kembali kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertahwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah hari bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Nah, adik-adik, kembali kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwamu Berdoa. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Desember ini. Yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Nah, adik-adik semuanya, masih lagi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285, Tuhankulah Gembalaku. Tuhankulah
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu dan juga selamat hari Natal. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita untuk minggu setelah hari Natal tanggal 27 Desember 2020. Apa kabarnya semua adik-adik? Amang tetap percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita. Baik adik-adik semua, kita akan membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats pengajaran kita untuk ibadah kita hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya adik-adik. Buka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 7. Yesaya pasal 63 ayat 7. Baik adik-adik semua, sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Oleh karena pengasihan-Mu Engkau mengantarkan kami memasuki minggu terakhir di tahun 2020 di bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan, juga buat ibadah yang boleh berlangsung di rumah kami masing-masing. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti dan menguatkan kami untuk melakukannya.
Terpujilah Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 63 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersuka cita dan bergembira memuji Tuhan. Menyaksikan perbuatan dan kasih setianya, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, sebagaimana diucapkan dan disaksikan oleh umat Israel, seperti dalam nats khotbah kita. Apa yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel, adik-adik? Umat Israel bersuka cita karena Tuhan memilih mereka menjadi umat yang dikasihinya. Dan oleh karena itulah Allah menyelamatkan mereka. Mengapa Tuhan memilih dan menyelamatkan mereka, adik-adik? Apakah karena bangsa Israel adalah bangsa yang kuat dan hebat? Apakah karena mereka bangsa yang besar? Bukan, adik-adik. Bukan karena mereka kuat dan hebat. Bukan karena mereka bangsa yang besar. Justru mereka adalah bangsa yang kecil. Jumlahnya sedikit, lemah dan tidak berdaya. Lalu mengapa Allah memilih mereka? Jawabannya, karena Tuhan berbelas kasih. Tuhan sayang dan mengasihi mereka. Itulah yang disebut dengan kasih karunia atau anugerah. Tuhan menjadikan mereka menjadi umat pilihannya yang dikasihinya. Itulah sebabnya adik-adik, mereka bersuka cita dan bergembira memuji Tuhan seperti yang sudah kita baca di dalam nats kita tadi. Mereka bersaksi tentang perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada mereka, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Adik-adik semua, hari ini kita masih sedang menikmati suasana Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Tentu kita masih dalam suasana hati yang bersuka cita atas kelahirannya. Kita bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan, memberikan keselamatan kepada kita. Yesus lahir untuk menebus kita sehingga kita dibebaskan dari hukuman karena dosa. Kita bertanya sekarang, mengapa Tuhan Yesus mau turun ke dunia dan menyelamatkan kita? Apakah karena kita hebat? Apakah karena kita kuat dan perkasa? Jawabannya bukan. Melainkan karena Tuhan berbelas kasih kepada kita. Ia kasihan melihat kita yang lemah dan tidak berdaya, tidak sanggup membebaskan diri dari dosa dan kematian karena dosa. Dengan kasihnya ia mau menebus kita. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita syukuri adik-adik semua. Kebaikan dan kasih Tuhan sudah dinyatakan melalui kelahiran Kristus. Untuk itu marilah kita bersuka cita, dan di dalam sukacita kita itu kita diingatkan untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan kita. Amin.
marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu dalam ibadah kami hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyelamatkan kami bukan karena kuat dan hebat kami, dan oleh karena itulah kami layak memuji, menyembah nama-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur punya Allah yang baik, yang dengan anugerah dan kebaikan datang ke dunia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, berkatilah kami semua di dalam menjalani masa-masa akhir di tahun 2020 ini. Senantiasa di dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, demikian juga untuk orang tua kami, Engkau memberkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat di dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu dan seluruh parhaladomu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka juga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita di dalam melayani kami melalui ibadah online seperti saat sekarang. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan persembahan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 296, anak-anak puji nama Allah. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu
dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.